Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Doremi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Sabtu 14 Juni 2025. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur, berterima kasih dengan nafas kehidupan, rezeki yang cukup, serta kesehatan yang melimpah yang kami nikmati dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih atas kebersamaan pada pagi yang indah ini. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya jaga dan lindungilah kami selalu, agar apa yang menjadi cita-cita kami dapat tercapai dengan baik. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah keteguhan iman kami, agar apa yang kami rencanakan, yang kami alami, Tuhan sendiri yang senantiasa menguatkan kami, memelihara kami, menjaga, merawat kami dalam setiap langkah hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana pada pagi yang indah ini kita mendengarkan dari Injil Matius 5 33 sampai dengan 37. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan yang kita mau renungkan bersama di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kalian berkata ya. Jika tidak, hendaklah kalian berkata tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kejujuran dalam hidup sehari-hari. Dalam renungan di pagi hari ini, Yesus mengajarkan sebuah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan rohani dan sosial kita,
yaitu kejujuran dan kesederhanaan dalam perkataan. Ia berkata, "Janganlah sekali-sekali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu berkata ya. Jika tidak, hendaklah kamu berkata tidak." Dengan kata lain, Yesus menuntut agar kita menjadi pribadi yang jujur tanpa perlu bersumpah atau menambah janji demi memperkuat kata-kata kita. Mengapa kejujuran menjadi begitu penting? Karena kata-kata kita mencerminkan isi hati dan integritas dalam budaya kita saat ini. Terkadang perkataan menjadi suatu yang ringan dan mudah diabaikan. Sumpah palsu dan janji kosong seringkali merusak kepercayaan antar manusia. Di sini Yesus mengingatkan agar kita hidup dalam kebenaran yang utuh, di mana perkataan kita adalah cerminan hati yang tulus dan integritas yang tak tergoyahkan. Selain itu, ajaran ini menantang kita untuk hidup sederhana dan transparan. Tidak perlu menambah janji-janji yang rumit atau sumpah demi memperkuat ucapan kita. Cukup dengan berkata ya atau tidak saja. Ini mengajarkan kita untuk jujur dan bertanggung jawab atas setiap kata yang keluar dari mulut kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam konteks iman, kejujuran menjadi fondasi yang sangat penting. Allah adalah Tuhan yang penuh kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladaninya, hidup dalam terang dan kejujuran. Dengan demikian, kesaksian kita menjadi kuat dan dapat membangun, bukan justru merusak. Maka mari kita merenungkan, apakah kita sudah menjadi pribadi yang selalu berkata jujur? Apakah kita sering menambah janji-janji atau sumpah yang sebenarnya tidak perlu? Apakah kata-kata kita mencerminkan hati yang tulus dan integritas yang kokoh? Dengan kekuatan Roh Kudus, marilah kita berusaha hidup dalam kejujuran dan kesederhanaan perkataan. Semoga kita menjadi saksi yang dapat dipercaya, yang setiap ucapannya membawa damai dan kepercayaan. Dan zaman sekarang ini kita hidup dalam tantangan kebenaran. Banyak berita bohong begitu mudah disebar. Ini terjadi karena keinginan untuk mendapatkan perhatian dan keuntungan. Orang menghalalkan semua cara demi meraih tujuan. Kebenaran dan kebaikan tidak lagi menjadi hal yang diutamakan. Kita harus pandai-pandai dalam menyaring berita yang kita terima. Tujuannya agar kita tidak menjadi korban kebohongan. Sudahkah kita menjadi pewarta kebenaran yang baik? Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia.
Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.